Sebelum kita masuk ke materi, pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada Yoslin Situru, yang kedua ada Dea Handa Adelia, yang ketiga Umi Kalsum Faut, dan yang terakhir saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Anita R. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama ada sterilisasi. Apa sih itu sterilisasi? Nah, makna harfiah kata sterilisasi adalah menghancurkan semua bentuk kehidupan. Jadi dapat disimpulkan bahwa sterilisasi ini adalah suatu proses pemusnahan semua bentuk mikroorganisme, baik yang berbentuk vegetatif maupun yang berbentuk spora. Mikroorganisme yang dimaksud dapat berupa kuman, virus, maupun jamur. Jadi, produk steril telah bebas dari semua jenis mikroorganisme hidup. Istilah hidup di sini perlu diperhatikan karena ada produk steril yang masih mengandung mikroorganisme tetapi telah mati. Misalnya hasil sterilisasi dengan pemanasan, penyinaran, ataupun dengan memakai gas. Selanjutnya ada beberapa macam proses sterilisasi, yaitu yang pertama sterilisasi dengan cara pemanasan kering, yang kedua sterilisasi dengan pemanasan secara basah, yang ketiga sterilisasi dengan penambahan zat tertentu, yang keempat sterilisasi dengan gas, yang kelima sterilisasi dengan penyinaran, dan yang terakhir ada sterilisasi dengan memakai penyaringan bakteri. Kekurangan cara ini adalah sebagai berikut. Alat-alat yang akan disterilkan tidak dapat dibungkus, sehingga setelah selesai sterilisasi, kemungkinan dapat terkontaminasi kembali dengan mikroorganisme dari luar. Yang kedua, spora-spora dengan daya tahan tinggi tidak dapat dimatikan dengan cara sterilisasi ini. Kemudian yang ketiga, tidak dapat untuk mensterilkan bahan-bahan kimia atau obat-obatan karena di samping teknik tidak memungkinkan juga spora tidak dapat dimatikan walau sudah disterilkan 2-5 jam. Yang kedua yaitu tindalisasi atau pasteurisasi. Cara ini terutama dipakai untuk sterilisasi bahan-bahan yang tidak tahan pemanasan tinggi atau bahan-bahan yang karena keadaan fisiknya tidak mungkin disterilkan dengan cara penyaringan bakteri, misalnya dalam bentuk emulsi atau suspensi. Keuntungan sterilisasi yang pertama yaitu uap air memiliki daya bakterisida yang lebih tinggi dibandingkan dengan udara kering, sehingga pada suhu yang lebih rendah dan dalam waktu yang lebih singkat, sterilisasi dapat dilakukan. Yang kedua, kapasitas kalor uap air lebih besar dibandingkan dengan udara kering, sehingga akan terjadi pemindahan kalor yang lebih cepat. Yang ketiga, uap air dapat menempati seluruh ruangan sterilisasi dengan merata, sehingga tidak perlu dikhawatirkan terjadi sterilisasi yang tidak merata. Yang keempat, dengan uap air jenuh bertekanan tinggi atau autoclave. Cara ini memberikan jaminan sterilitas yang terbaik untuk alat-alat atau bahan-bahan yang disterilkan. Daya penyeterilan ini tergantung pada sifat-sifat uap air jenuh dan kering, diantaranya suhu tinggi, jumlah karolaten yang besar, kesanggupan pembentukan air embun, kontraksi volume yang segera terjadi ketika terjadi pengembunan. Keberhasilan sterilisasi dengan autoclave sangat tergantung pada kualitas uap air. Kualitas uap air adalah berat dari uap kering yang terdapat dalam campuran uap air jenuh dan air. Jika kualitas uap 97%, campuran uap terdiri atas 3 bagian berat air jenuh dan 97 bagian berat uap jenuh. Uap yang ideal untuk sterilisasi adalah 100% uap jenuh. Penyebab menurunnya kualitas uap diantaranya adalah kualitas boiler, perangkap uap atau strapped steam,
yang kurang baik dan terjadinya kondensasi pada pipa yang dilalui oleh uap air. Kualitas uap mempengaruhi hasil sterilisasi dan kondisi dan bahan yang disterilkan atau menjadi lebih basah. Tahapan-tahapan penting dalam penggunaan autoclave. Yang pertama, mengeluarkan udara dari ruangan autoclave dan mengisinya dengan uap air. Yang kedua, sterilisasi dari alat atau bahan pada suhu dan waktu yang dipilih. Waktu yang diperlukan dalam seluruh proses sterilisasi adalah penetration time, holding time, safety time. Yang ketiga, selesai sterilisasi, mengeluarkan uap air dari ruangan autoclave. Yang keempat, pengaringan dan pendinginan dari bahan atau alat yang disterilkan. Untuk autoclave yang dilengkapi dengan pompa vakum, pengaringan dilakukan dengan cara vakum. Zat yang ditambahkan umumnya berupa senyawa kimia. Sterilisasi dengan cara ini tidak selalu mematikan seluruh mikroba, terutama mikroba dalam bentuk spora tidak terbasmi keseluruhan. Oleh karenanya, cara ini lebih tepat dinamakan pencuci hamaan. Sterilisasi dengan cara ini biasanya hanya diperuntukkan sterilisasi ruangan atau jenis peralatan tertentu saja. Bahan-bahan kimia yang digunakan dalam proses sterilisasi cara ini adalah termasuk golongan pencuci hama, bakterisida, fungisida, antiseptika, bakteriostatika, fungistatika, dan antibiotika. Sterilisasi alat-alat dengan memakai bahan kimia banyak dilakukan karena mudah dikerjakan dan tidak memerlukan peralatan khusus. Juga tidak memerlukan pemanasan. Yang perlu diingat adalah terjadinya kerusakan alat karena bahan kimia tersebut. Misalnya terjadi karat. Oleh karena itu, dianjurkan untuk menambahkan bahan kimia lain guna mencegah terjadinya karat, seperti natrium nitrit dan natrium borat. Bahan kimia yang banyak digunakan untuk pencuci hamaan diantaranya alkohol, kresol, fenol, formaldehid, garam raksa organik, dan senyawa amonium kuartener. Uji sterilisasi sangat penting karena sediaan steril merupakan sediaan yang sangat kritis dari segi pemakainya. Oleh karena itu, uji sterilitas perlu dilakukan pada semua sediaan sitostatika yang diproduksi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa metode yang dipakai tidak dipengaruhi oleh bahan-bahan dalam sediaan yang mungkin dapat menghambat pertumbuhan mikroba yang mengkontaminasi sediaan. Mikroorganisme dapat menyebabkan banyak bahaya dan kerusakan. Hal ini nampak dari kemampuannya menginfeksi, menimbulkan penyakit yang berkisar dari infeksi ringan sampai kematian. Karena ini, adanya prosedur yang mengendalikan pertumbuhan dan kontaminasi oleh mikroorganisme merupakan suatu keharusan. Yang dimaksud dengan pengendalian di sini ialah kegiatan yang dapat menghemat, membasmi, atau menyingkirkan mikroorganisme. Alasan utama pengendalian mikroorganisme sebagai berikut. Yang pertama, mencegah penyebaran penyakit dari infeksi. Yang kedua, membasmi mikroorganisme pada inang yang terinfeksi. Dan yang ketiga, mencegah pembusukan dan perusakan bahan oleh mikroorganisme. Salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah ruangan. Ruangan yang digunakan harus steril, dalam artian keadaan ruangan yang bebas dari semua bentuk kehidupan bakteri, baik patogen maupun non-patogen, termasuk sporanya. Selain ruangan yang harus steril, alat-alat kesehatan dan personel juga sangatlah penting. Hal ini mengingat tentang keberhasilan suatu produk farmasi dalam industri farmasi yang dipengaruhi oleh kondisi alat, proses pembuatan, dan personelnya sendiri.
Contoh penelitian uji sterilitas. Pengaruh penyimpanan terhadap sterilitas peralatan pakai ulang di ruang Neurosurgical Critical Care Unit di salah satu rumah sakit di Bandung. Bahan yang digunakan yaitu medium fluid thioglycolate medium atau FTM, Merck Germany, medium trypticase soy broth atau TSB, Oxoid England, medium trypticase soy agar atau TSA, Oxoid England, dan Aqua Pro Injectionum Bidestillata Steril. Pengujian cemaran ruang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu tahap pertama, uji cemaran ruang laminar airflow atau lab. Cawan Petri yang berisi media TSA diletakkan di dalam ruang lab dan di luar ruang lab. Cawan Petri diletakkan dalam keadaan terbuka selama 15-30 menit. Kemudian ditutup kembali dan dimasukkan ke dalam inkubator selama 24 jam. Pada suhu 37 derajat Celcius, pertumbuhan koloni diamati dengan uap air 100 derajat Celcius. Sterilisasi dengan cara ini dapat menggunakan alat yang menyerupai dandang. Alat-alat atau bahan-bahan yang akan disterilkan ditempatkan di atas lempeng logam yang berlobang-lobang yang terletak di atas dandang tersebut. Kemudian ditutup dengan tutup yang berlobang pula untuk keluarnya uap air. Umumnya, suhu yang dapat dicapai pada pensterilan semacam ini berkisar pada 98 derajat Celcius. Cara pemensterilan dengan menggunakan uap air adalah cara yang paling efektif, tetapi cara tersebut di atas belum menjamin sterilisasinya, terutama bagi spora-spora yang berdaya tahan besar. Efektivitas membunuh mikroba dengan uap air dikarenakan uap air dapat dengan mudah menembus dinding sel dan mengumpulkan proteinnya. Sekian pemaparan video dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.